podcast. Ini bukan podcast. Bersama aku Azza Natasha Dan aku Elsa, dimana kita akan banyak omong. tapi nggak kosong. Nah, hai Tongs, kali ini kita bakal bicarain program dunia. Tentu saja termasuk Indonesia dengan segala inovasi yang ada. Nah, first question, kenapa kita harus membicarakan ini? Karena sebagai warga negara Indonesia, Siapapun kita, harus paham dan ikut andil dalam menyukseskan program Indonesia. Jadi Tongs, sejak tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari MDGs, ada nih yang namanya Sustainable Development Goals atau lebih dikenal dengan SDGs. Yap, FYI ya guys, SDGs itu kesepakatan pembangunan baru. Tapi ke arah pembangunan berkelanjutan. Yap, karena dia lanjutan dari MDGs. Nah, tujuannya ini untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Nah, SDGs ini punya 17 tujuan nih. Yap, Salah satunya yang sangat menarik bakal jadi fokus pembicaraan kita kali ini, apa itu? kehidupan sehat dan sejahtera. Oke, Toms. Memiliki kehidupan sehat dan sejahtera merupakan hal yang sangat berarti dan tak ternilai. Tak ternilai ya, bukan tak bernilai. Yap, karena pentingnya poin ini sampai-sampai ditetapkan 13 target dengan 50 indikator. Tapi kita spesifikin lagi nih Tongs, dimana kali ini kita akan bicarain tentang target Indonesia pada tahun 2030. Yakni mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat Penyakit penyakit tidak tidak menular. menular. Oke, by the way Za, bicara soal angka kematian nih ya, kita nyimpang dulu nih ke kasus COVID-19 yang sangat ditakuti dan banyak terjadi saat ini. Gimana sih sekarang keadaannya? Kemarin terakhir Asa cek, waktu bulan Agustus ada lebih kurang 30.000 kasus setiap pekannya. Dan di bulan September hanya ada 10.000 kasus setiap pekannya. Nah, itu kan berarti ada penurunan gitu kan. Iya. Sepertinya masyarakat udah mulai aware. Nah, semoga pandemi segera selesai deh ya guys. Oke, back to topic. Oke, tadi kita bicara tentang penyakit tidak menular atau PTM ini. Masyarakat kita ini belum terlalu aware nih seperti terhadap penyakit menular ya. Misalnya si COVID tadi. Bisa lihat nih asal dari data Azza udah baca dari WHO tahun 2018 itu 73% kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Wow. Nah, kalau menurut Azza kenapa sih bisa angkanya sebesar ini gitu? Oke. Menurut Asa nih ya itu karena belum banyak masyarakat yang paham betul PTM ini apa, penyebabnya apa. Iya, benar. Ya, karena sumber informasinya bisa dibilang nggak bersebaran layaknya mengenai COVID-19 yang benar-benar digadang-gadangkan oleh media Setuju gitu. banget. Bahkan Anda juga lihat sih Sal, dari masyarakat di kehidupan nyata lah gitu ya. Kalau kebanyakan menganggap PTM ini misalnya kayak penyakit jantung, kanker, apalagi tuh. Kayak sakit pernafasan, diabetes tuh yang banyak banget. Nah, iya, mereka menganggap itu tuh karena udah tua, wajar banyak penyakit, atau malah yang lebih miris tuh hanya berpikir sudah takdir, tanpa mempertanyakan penyebab sakit ini apa. Parah sih, parah. Nah, jadi teman-teman, jadi Tongs, sebenarnya apa sih penyebab penyakit tidak menular ini? Oke, pertama dilihat dari pengertian PTM itu sendiri. Penyakit tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus, atau bakteri, namun lebih disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Well, udah jelas banget ya Tongs, penyebabnya gaya hidup yang tidak sehat. Yap. Nah, mari kita rincikan lagi nih. Pertama, nggak bisa dipungkiri kemajuan teknologi informasi sekarang buat semuanya jadi lebih gampang. Banget. Nah, saking gampangnya nih ya, kita bisa melakukan banyak hal tanpa effort yang lebih. Exactly. Contoh sederhananya, dulu semager-magernya orang tetap harus pergi saat butuh sesuatu, misalnya beli makan, bahan masak mungkin, keperluan rumah, buku apapun ya harus datang ke tempat jualnya. Tapi sekarang, Bahkan aku lagi order makanan saat ini. ya, teman-teman pasti paham. Sebenarnya kemajuan teknologi ini sangat baik. Yap, Hanya sangat. saja perlu kesadaran lagi bahwasanya tubuh kita, Tetap perlu bergerak. right. Selain itu, Tongs, ada faktor lain yang menurut aku dan info yang aku baca nih, jadi pengaruh besar pada kesehatan Indonesia. Apaan tuh? Merokok. Jadi, Tongs, ada fakta mencengangkan dari survei saat krisis ekonomi Indonesia. Jadi, terjadi penurunan biaya pengeluaran kebutuhan hidup dan makan. Tapi, daya beli untuk rokok stabil bahkan cenderung meningkat. Oh my god, parah sih. Parah banget. Jadi bisa dibilang sebagian masyarakat pencinta rokok lebih rela tidak makan ketimbang tidak merokok. Yes, bener banget. Kasarnya gitu ya, teman-teman. Nah, lalu hal yang paling penting nih, solusinya apa? Kita harus apa? Pertama, harus ada kerjasama dari berbagai sektor, mulai dari kesehatan dengan mengadakan screening untuk masyarakat,
Yap, terus ekonomi, meningkatkan lagi kualitas ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, pendidikan nih dengan mengajarkan bahwasanya PTM ini sangat berbahaya sedini mungkin dan pemanfaatan teknologi informasi dengan memberikan informasi-informasi tentang PTM. Betul. Terus juga dari pertanian, jadi lebih memastikan lagi mutu dari hasil pangan pertanian kita. Dan sektor lainnya yang tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pengendalian PTM ini. Tapi Tongs, upaya-upaya ini belum cukup untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, di sini peran kita sebagai pemuda inovator untuk berinovasi dengan kemajuan teknologi informasi yang dibilang sudah sangat memadai. Nah, di mana kita harus punya langkah baru untuk mengurangi penyakit tidak menular. Pertama, kita harus mengenal kebutuhan diri sendiri, karena kebutuhan tiap orang itu berbeda ya. Sebenarnya sekarang udah banyak banget aplikasi yang bantu kita untuk melakukan pola hidup sehat, seperti misalnya menghitung kalori setiap hari kita. Bisa ada juga menu diet. Terus ada juga aplikasi untuk olahraga. Ya, karena kita bisa tahu olahraga apa nih sebenarnya yang cocok untuk kita. Dan bahkan ada aplikasi untuk ngingetin minum cukup. Kayak wow. Kemudian masih tentang aplikasi nih. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita udah bisa konsultasi dari manapun, kapanpun, saat merasa ada gejala-gejala atau rasa nggak enak badan nih. Ini penting banget. Benar, iya. Jadi nggak ada kata terlambat lagi untuk penanganan penyakit tidak menular. Yes, penanganan sedini mungkin. Lalu pelihara rokok, mengingat Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk perokok terbesar di dunia. Well, ini bukan hal yang membanggakan dan bukan juga prestasi. Yap, dan sangat perlu perhatian khusus. Lalu Tongs, kalau kita mau bahas bayar rokok, bisa dibilang udah basi ya. Nah, soalnya bahkan di kemasannya pun udah jelas banget nih, merokok membunuhmu. Sefrontal itu dikasih tahu tentang bahaya merokok. Tapi ya, oke, mungkin sebagian teman-teman udah tahu bahwa kandungan nikotin pada rokok yang menimbulkan kecanduan. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Nah, biasanya orang yang mau berusaha untuk berhenti merokok akan mengalami prasangka yang nggak nyaman, frustasi, cenderung akan menggagalkan niatnya untuk berhenti. Tapi sekali lagi, selalu ada jalan keluar. Salah satu jalan untuk keluarnya adalah adanya media terapi pengganti rokok yang sangat beragam, mulai dari permen karet, tablet hisap, inhaler, hingga semprotan hidung. Bahkan, udah ada nih obat untuk membantu mengatasi kecanduan merokok. Tapi tetap ya harus dalam pengawasan, dan misalnya konsultasi ke dokter atau apoteker. Jangan sampai tutup lubang satu gali lubang yang lain. Tuh? Right. Fun facts ya Tongs, sebenarnya yang berbahaya itu bukan karena nikotinnya, tapi karena adanya proses pembakaran dari nikotin itu sendiri, dan juga adanya berbahaya dari zat-zat lain, seperti tar misalnya. Makanya merokok itu nggak diperbolehkan, sedangkan permen karet yang berisi nikotin, ataupun inhaler yang berisi nikotin, atau tablet hisap itu diperbolehkan, seperti itu. Tapi teman-teman, terlepas dari kerjasama berbagai sektor, kemudian upaya-upaya sebagai inovasi, kita sebagai inovator, kesadaran diri sendiri merupakan kunci dari tercapainya target Indonesia, yaitu mengurangi hingga sepertiga angka kematian akibat penyakit tidak menular. Oke deh Tongs, kayaknya segini aja mengingat durasi. Makasih banget udah dengerin. Maaf kalau ada salah kata, salah data. Semoga banyak omong ini bener-bener gak kosong. Oke semuanya, see ya!